Episode 1. Sudah bisa memblokir web. Ji, cepatlah. Kita sudah hampir terlambat. Biru berteriak karena sang adik belum juga turun untuk berangkat ke sekolah. Iya Bi, ini aku sudah selesai kok. Cingga menjawab Biru sambil menuruni tangga. Ish, kamu lamban sekali. Bi, perempuan dan laki-laki kan berbeda. Aku masih harus berdandan. Terserah kamu saja. Biru dan Jingga berjalan ke depan rumah untuk berangkat ke sekolah. Biru melihat Jingga tidak mengambil sarapannya. Jadi dia mengambilkan roti isi untuk adiknya itu. Ji, jelek. Jangan lupa sarapan, biar otaknya jalan. Biru memasukkan roti ke dalam mulut Jingga. Dia sudah hafal betul kebiasaan Jingga kalau dipanggil olehnya selalu merespon dengan mulut terbuka. Ih, nyebelin banget kamu Bi. Padahal bisa berikan aku dengan baik-baik. Tapi, makasih rotinya. Perhatiannya gak lazim. Jingga tersulut emosi kemudian berhasil menenangkan diri lagi. Biru mengangkat kedua bahu dan bibirnya secara bersamaan. Seren hanya tersenyum memperhatikan mereka. Sudah, hentikan. Cepat masuk mobil. Kita berangkat ke sekolah. Mami yang antar kalian tapi pulangnya akan dijemput oleh Pak Supir. Oke, Mami. Mereka menjawab serempak kemudian masuk ke dalam mobil, lalu berangkat ke sekolah. Seren dan Juda memiliki 3 anak. Yang pertama si kembar yang diberi nama Biru Putra Kusuma dan Jingga Putri Kusuma. Dan yang satu lagi anak perempuan bernama Violeta Putri Kusuma. Mereka merupakan anak yang cerdas, dengan IQ dan EQ yang di atas rata-rata. Di usia 6 tahun si kembar sudah lancar dalam mengoperasikan komputer dan internet. Bahkan Biru sudah mulai tertarik dengan dunia bisnis. Sekarang mereka sudah duduk di kelas 4 SD. Meskipun begitu, pola pikir mereka dalam menangani masalah sudah tidak diragukan. Mereka sudah bisa melakukan analisa yang hampir bisa dikatakan tepat. Si bungsu Valet baru berusia 5 tahun. Dia juga cerdas tapi terlihat manja dan lebih ceria. Berbeda dengan kedua kakaknya yang dingin dan terlihat acuh tak acuh. Mereka selalu saling melindungi. Mereka diajarkan untuk jujur dan tegas. Mereka diajarkan untuk tidak mengalah atau ditindas oleh orang lain. Tidak boleh ada yang menyinggung atau menginjak-injak keluarga Kusuma. Setibanya di sekolah, Biru dan Jingga selalu jadi pusat perhatian. Biru yang dari kecil sudah terlihat tampan dan Jingga yang cantik. Banyak teman sekolah yang mengagumi mereka. Terlebih Biru, banyak anak perempuan yang mendekati Jingga untuk bisa dekat dengan Biru. Hai Jingga. Teman sekelasnya menyapa. Hai. Jingga hanya sedikit menoleh dan tersenyum tipis. Jingga, nanti kita belajar bersama ya. Tidak. Terima kasih. Jingga dengan sikap dingin dan acuh tak acuhnya terus berjalan tanpa mempedulikan mereka. Hei, kami belum selesai bicara. Apa salahnya belajar bersama? Kata temannya yang lain dengan nada kesal. Jingga berhenti melangkah dan berbalik. Salahnya, karena kalian tidak ingin belajar bersama denganku. Kalian hanya ingin dekat dengan kakakku. Iya kan? Aku tidak tertarik belajar bersama dengan kalian. Lebih baik aku belajar dengan Biru saja. Kamu ya Jingga. Sombong sekali. Sudahlah, aku malas meladeni kalian. Jingga berlalu pergi dari sana menuju ke kelasnya dan juga Biru. Dari mana dulu kamu Ji? Kenapa wajahmu terlihat begitu kesal? Tanya Biru dengan nada datarnya. Semua gara-gara para penggemarmu itu. Mereka menahanku dulu dan minta belajar bersama. Aku kesal Bi.
Nanti aku tidak mau satu kelas denganmu. Sangat merepotkan. Biru hanya tersenyum mendengar keluhan Jingga sambil berkata, "Terserah kamu saja, Bi. Kamu sudah lihat berita di majalah online yang mengatakan bahwa Papi adalah pengusaha misterius yang kejam." Biru menggelengkan kepala perlahan, sambil mengernyitkan dahi. "Kapan beritanya terbit? Aku belum melihatnya. Kalau begitu nanti kita cek di rumah." "Baiklah." Pulang sekolah mereka minta Pak supir mengemudi dengan cepat. "Mami, kami pulang." Setelah tiba di rumah mereka dengan kompaknya memberi salam, kemudian langsung menuju meja belajar dan membuka komputernya. Seren yang tahu kedatangan mereka hanya mengikuti dan memperhatikan mereka. "Apa yang sedang mereka lakukan?" gumamnya. Dia pun mendekati mereka diam-diam dan memicingkan mata melihat apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sudah bisa memblokir halaman web.